Halo Sobat Kipu, berjumpa lagi di channel ini, podcast yang membahas tentang keabsurdan negara ini beserta sosialnya. Kali ini saya penasaran dengan bagaimanakah sebenarnya sistem keadilan hukum di negara ini. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh media dan netizen, bahwa hukum di negara ini selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Bagaimana jika sebenarnya hukum di negara ini tumpul ke atas dan ke bawah, tapi juga ke samping kanan, ke samping kiri, serong, depan, belakang, dan lain-lain? Oke Sobat Kepo, pasti kalian selalu geram kan jika membaca atau melihat berita tentang koruptor atau pejabat pemerintahan yang dihukum ringan seakan-akan tidak sepadan dengan kerugian yang mereka buat. Seperti contohnya yang kemarin-kemarin ada kasus Timah, ada jual beli kasus, ada Pertamina, dan banyak lainnya yang jika kita bahas di sini akan memperlama waktu podcast ini pastinya. Tapi di sini saya tidak ingin membahas tentang korupsi dan pelanggaran para pejabat di negeri ini. Tetapi saya ingin memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat hukum di negara ini. Jika selama ini negara sudah dirugikan oleh para koruptor dan pejabat yang melanggar aturan, bagaimana dengan masyarakatnya? Seperti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya Pasal 29 Ayat 1 huruf E. Pasal ini melarang setiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Coba lihat di sekitar kita. Mayoritas masyarakat di negara ini membuang sampah secara sembarangan, tanpa terkena denda. Padahal, uang pidana denda tersebut akan memungkinkan untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Dan denda yang diatur dalam pemerintahan setiap daerah juga beragam, mulai dari 5 juta sampai 50 juta, tergantung pelanggarannya. Karena denda ini tidak bisa terlaksana dengan baik dan benar, bukankah negara ini sama saja dirugikan secara ratusan triliun rupiah? Apalagi budaya kita membuang sampah itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu masih salah satu contoh pelanggaran dari masyarakatnya sendiri ya. Contoh lain seperti masalah pembajakan dalam pengunduhan film, pembajakan dalam perangkat lunak, itu masih banyak yang dendanya juga belum berlaku di ranah situ. Jadi artinya masih banyak kelonggaran dalam pelanggaran-pelanggaran di sistem masyarakat kita. Padahal sekali lagi jika pelanggaran itu didenda dengan tertib akan memungkinkan setiap daerah akan mendapatkan sumber pendapatan. Oke, bagaimana jika kita sedang bermain narasi what if? Yaitu suatu saat negara ini mempunyai pemimpin dan pemerintahan negara yang kompeten. Kompeten dalam tugasnya, kompeten dalam mengayomi rakyatnya, kompeten dalam berlaku adil, dan mampu memberantas korupsi di negara ini. Tetapi pemimpin ini menginginkan timbal balik. Minimal denda buang sampah terlaksana dengan benar tanpa tebang pilih. Saya penasaran, akankah Sobat Kepo siap dengan konsekuensi seperti itu? Oke, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih dan see you.